Di video ini gue mau ngebahas sebuah antologi alias kumpulan cerita pendek yang bertemakan sejarah tapi dibalut sama kasus-kasus misteri. Ikutin terus videonya. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is saya. Sesuai dengan intro tadi, di video ini gue akan membahas antologi berjudul Histeri alias Historical Mystery yang di dalamnya terdiri dari 7 cerita pendek dan gue akan bahas satu persatu ceritanya di video ini. Jadi tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai ya. Cerita pertama berjudul Zamrud di Tanah Air yang ditulis oleh Chandra Bintang. Masih menggunakan kalimat-kalimat yang tidak biasa dan cenderung puitis, Chandra Bintang seolah mengajak pembaca untuk mengungkapkan misteri terbunuhnya belasan prajurit Belanda di Istana Air Taman Sari, Yogyakarta. Settingnya itu di tahun 1825 atau 26 yang mendekati peristiwa perang di Ponegoro. Tokoh utamanya di sini adalah seorang polisi militer Belanda bernama Gisbert yang mencoba untuk mengusut atau mengungkapkan misteri tersebut tadi. Di cerita pertama ini menurut gue unsur misterinya yang lebih kental dibandingkan unsur penyelidikan kasusnya. Karena ada disebut-sebut tentang Nyi Roro Kidul, udah gitu ditemukannya Zamrud berwarna hijau, yang mana hijau itu adalah warna favoritnya dari sosok misterius tersebut. Secara keseluruhan gue suka dengan aura cerita ini, bagaimana misterinya itu dipertahankan sambil memasukkan unsur-unsur mistis seperti tadi yang gue sebutin. Jadi gue kasih untuk cerita pertama 4 dari 5 bintang. Cerita kedua berjudul Misteri Kematian Babah Ong yang ditulis oleh Agung Al-Badami. Ini settingnya di tahun 1945 bulan September, beberapa saat setelah kita merdeka. Tokoh utamanya bernama Muknim, dia adalah seorang prajurit yang berasal dari kalangan santri. Nah, pada saat itu dia lagi pulang ke rumah di daerah Sidoarjo, dan pada saat itulah terjadi kematian seorang tengkulak Tionghoa bernama Babah Ong. Karena waktu itu ceritanya semua polisi dan juga petugas keamanan lagi dikerahkan untuk pergi ke Surabaya karena sekutu tiba. Jadi Muknim ini mengambil inisiatif gitu untuk mencoba mengusut kematiannya Babah Ong yang terasa mendadak itu. Nanti kita pembaca akan diajak untuk mengikuti gerak-geriknya si Muknim. Kita akan melihat bagaimana Muknim mengumpulkan petunjuk-petunjuk yang terdapat di TKP. Di cerita ini kita akan melihat bagaimana seorang detektif asli Indonesia beraksi menunjukkan keahliannya, dan di sini terasa sekali kesan lokalnya karena disebutkan benda-benda seperti buku utang, juga gelas kopi, gelas loh ya, bukan cangkir kopi. Jadi makin menunjang lah kesan lokal dan juga kesan jadulnya alias zaman dulu. Di cerpen kedua ini porsi penyelidikan sama narasi sejarahnya itu seimbang, padahal gue tuh pengen lebih banyak membaca tentang penyelidikan kasusnya. Ketika gue lagi asik-asiknya gitu ya mengikuti penuturan teori seorang polisi, terus tiba-tiba kasusnya selesai dan kembali lagi ke narasi sejarah. Jadi untuk cerita kedua gue cuma bisa kasih 3,5 dari 5 bintang. Cerita ketiga judulnya Pembunuhnya Bisa Terbang yang ditulis oleh Glyn. Ini gue nggak tahu bener apa nggak bacanya. Lincewas. Cerita ketiga ini adalah favorit gue, meskipun di awal-awal itu gue agak kesulitan mengikuti dialog antar para tokohnya. Mungkin karena settingnya di Minahasa gitu ya. Jadi gue kurang akrab gitu dengan budaya sana. Di cerpen ketiga ini kita akan mengikuti cerita dari sudut pandangnya seorang Belanda yang gue nggak tahu namanya siapa, soalnya semua orang Belanda di sini dipanggilnya Menir gitu ya. Dan si orang Belanda ini tuh ceritanya bertindak sebagai Watson untuk Sherlock Holmes di dalam cerita ini yang adalah seorang perempuan bernama Eleanor. Jadi itu mungkin adalah salah satu faktor juga kenapa cerita ini adalah favorit gue, karena mencontoh atau meniru karakteristiknya Watson dan Sherlock Holmes. Terus gue juga suka bagaimana si Eleanor ini mengungkapkan teorinya terhadap kasus pembunuhan yang terjadi, meskipun agak ada sedikit ganjalan mengenai senjata pembunuhnya. Tapi secara keseluruhan gue suka, jadi gue kasih 4 dari 5 bintang buat cerita ketiga. Cerita keempat berjudul Sejarah Merah yang ditulis oleh Yudo Nugroho. Tokoh utamanya ini adalah seorang pengikut PKI yang lagi dikejar-kejar. Namanya Lamin dan singkat kata dia ketangkep terus dibuang ke Pulau Buru. Nah, kasus terjadi di Pulau Buru yaitu meninggalnya seorang tahanan dengan cara gantung diri. Tapi ketika diperiksa sama dokter
suster curiga ini bukan gantung diri atau bunuh diri, tapi justru pembunuhan. Gue suka di cerita keempat ini karena latar sejarah dan juga penyelidikan kasusnya tuh membaur dengan baik. Mungkin karena setting tempatnya juga adanya di penjara di Pulau Buru sana kali ya. Terus cerita keempat ini punya ending yang gue suka. Endingnya gantung, tapi entah gue suka aja gitu, kayak memunculkan kesan misterius. Karena itu gue kasih cerita keempat Sejarah Merah 4 dari 5 bintang. Cerita kelima berjudul Hari Yang Penting untuk Anne, ditulis oleh Reza Wardana. Ini settingnya di Surabaya tahun 1900-an. Di bagian awal tuh kita akan disuguhkan oleh tarian seorang perempuan bernama Matahari yang dia itu adalah seorang mata-mata terkenal. Bahkan ada satu buku yang nyeritain tentang kehidupannya dia yang ditulis oleh Paulo Coelho. Tapi ternyata cerita ini berfokus pada perempuan lain yang bernama Anne yang sedang mencari pembunuh suaminya. Jadi kita akan mengikuti perjalanan Anne dalam mencari petunjuk-petunjuk yang bisa menuntun dirinya kepada pelaku pembunuhan suaminya. Anne yang adalah orang sipil dalam artian dia nggak punya latar belakang pendidikan tentang kriminal ataupun tentang kemiliteran ataupun tentang kepolisian gitu ya. Intinya orang sipil bisa menunjukkan bahwa tekad bisa mengalahkan segalanya. Cerita kelima ini juga menarik menurut gue karena setting tempat dan waktu yang ada di masa lalu, terus juga penyelidikan seorang istri yang adalah orang sipil gitu kan, membuat ceritanya menjadi menarik. Karena itu gue kasih cerita kelima 4 dari 5 bintang. Cerita keenam berjudul Lelaki Bernama Sidik yang ditulis oleh Ayu Welirang. Kalau ini setting waktunya di tahun 1974 pas masa Orde Baru. Dan kasus utamanya itu adalah menyelidiki korupsi gaji PNS. Itu nanti akan diselidiki oleh seorang wartawan bernama Yosep yang kerja di Harian Abadi. Yosep ini ceritanya lagi memata-matai RSTM, sebuah rumah sakit, dan pada saat dia menunggu di luar rumah sakit tersebut untuk mau ketemu sama narasumbernya, dia malah kenalan sama seorang lelaki bernama Sidik gitu, yang ternyata juga adalah pegawai di RSTM, tapi jabatannya nggak tinggi, paling cuma staff gitu. Mereka kenalan dan Sidik singkat kata setuju untuk memberikan informasi kepada Yosep tentang aliran dana dari BKN, Badan Keuangan Negara, ke RSTM. Karena ini kan kejahatan kerah putih gitu ya, bukan menyangkut kriminal, jadi menurut gue unsur penyelidikannya itu kurang kental gitu ya. Tapi unsur misterinya sendiri tetap dipertahankan sampai habis. Kita akan bertanya-tanya siapa sebenarnya Sidik ini, karena sikap dia ketika bicara dengan orang lain sama apa yang dia pikirkan tuh berbeda gitu. Dan bagaimana pula nasibnya si wartawan Yosep ini, mengingat kasus yang dia selidiki itu cukup sensitif gitu ya, mengenai korupsi gaji PNS. Belum lagi di dalam sini ada unsur-unsur politik di zaman tersebut yang membuat gue agak pusing bacanya, karena jujur gue kurang merhatiin tentang politik di Indonesia. Jadi secara keseluruhan gue kasih cerita ke-6 ini 3,5 dari 5 bintang. Cerita ke-7 berjudul Kupu-Kupu Malam yang ditulis oleh M. Fadli. Ini settingnya di Balikpapan tahun 1987. Bercerita tentang seorang mantan polisi bernama Tony Yahya atau sering dipanggil Toya yang menyelidiki kematian seorang wanita berprofesi sebagai penjajah cinta atau kupu-kupu malam atau pelacur. Karena profesinya sebagai pelacur, jadi polisi menganggap kematiannya sebuah hal yang enteng gitu. Mereka tidak mengusut lebih lanjut. Akan tetapi Toya dilatari oleh rasa penyesalan karena sejam sebelumnya wanita itu datang ke tempatnya untuk minta bantuan dan ditolak sama dia. Akhirnya dia memutuskan untuk mengungkap kasus kematian tersebut. Di cerita terakhir ini ada banyak adegan action yang dilakukan oleh Toya. Terus yang gue suka juga adalah penggunaan metode-metode jadul gitu ya, alias zaman dulu, seperti penggunaan kaset untuk merekam, terus juga memanfaatkan kurir pos untuk nyampein pesan. Hal-hal seperti itu yang mendukung latar waktu dari cerita ini yang memang adalah di zaman dulu ketika teknologi belum berkembang seperti sekarang. Belum ada handphone tuh buat ngerekam sama buat ngasih tahu kabar posisinya lagi di mana. Udah gitu pengungkapan kasusnya juga menarik, akan tetapi yang gue sayangkan adalah mengenai gaya narasinya. Gaya narasinya tuh seolah si penutur menceritakan kejadian kepada pembaca. Contohnya seperti ini. Ya, kau mengenalinya. Dari balik kemudi, kau langsung mengenali sosok yang terkapar itu. Bayangan tubuhnya membayang terus di kepalamu. 1 jam sebelumnya, kau masih bisa memandangi wanita itu secara utuh, lengkap dengan nyawa dan wajah sembah penuh harap. Dengan baju minim berenda dan hiasan
yang hampir luntur karena tangis. Wanita itu datang dan memohon padamu. Entah kenapa gaya narasi seperti itu agak kurang nyaman menurut gue dibacanya, jadi mengurangi gitu kenikmatan dalam mengikuti kisah misteri di sini. Akan tetapi misterinya sendiri dipertahankan sampai akhir. Udah gitu cerita ketujuh ini cukup thrilling alias menegangkan karena memang bahaya yang dihadapi oleh Toya ini cukup signifikan karena nyawa yang jadi taruhannya. Jadi secara keseluruhan gue kasih cerita ketujuh ini 3,5 dari 5 bintang. Barusan gue mentotal rating untuk masing-masing cerita, gue totalin terus gue bagi 7 karena ada 7 cerita dan hasilnya adalah 3,7. Jadi antologi Histeri ini gue kasih 3,7 dari 5 bintang. Gue mau ngajakin kamu yang udah selesai baca ataupun yang belum selesai baca antologi Histeri ini untuk ikutan diskusi hari Minggu besok jam 12 siang. Gue akan live di channel ini bersama beberapa penulis yang terlibat dalam antologi Histeri. Kamu yang pengen nanya-nanya tentang cerita-cerita detektif juga please welcome. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di hari Minggu siang. See ya!